Kami mendapatkan pesan singkat WA, hati kami bergetar Bapak dan Ibu. Ustaz Bom-Bom disuruh memberi ceramah di pondok pesantren Tompe Ustaz belajar. Kami alumni ke-15. Ustaz Bom-Bom angkatan ke-15. Kalau tengok jangguinya angkatan ke-5. Kalau tengok jangguinya, Ustaz lah sering ceramah depan bupati, depan anggota dewan, depan gubernur, bahkan depan profesor. Tapi Ustaz curhatkan ke kalian, tak pernah Ustaz grogi ceramah. Kapan Ustaz Bom-Bom tu grogi ceramah? Ambo paling grogi ceramah kalau di depan Buya Abdi. Ndak ada manusia di dunia ku kini nan ambo segani takwi sogan grogi kalau ndak depan Buya. Kenapa bisa Ustaz Bom-Bom grogi? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustaz, khalas? Siap? Tak boleh makan. Yang terlangsung, lulu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, Abuya Kiai Haji Muhammad Abdi LCMA selaku pimpinan pondok pesantren kita yang tercinta ini. Kemudian Bapak Ibu Ustaz Ustazah majelis guru yang bertugas di lingkungan pondok kita yang tercinta ini. Kemudian yang juga kita hormati, kita muliakan tentunya keluarga besar dari almarhum Abuya Kiai Haji Bakhtiar Daud beserta keluarga besar yaitu Al-Ustaz almarhum Al-Ustaz Saprizal MSI yang sama-sama kita muliakan. Bersama kita hadir Abuya pimpinan Tarikat Naksabandi 13 Kota Kampar, alhamdulillah, beserta segenap keluarga besar Tarikat Naksabandi Kecamatan Kampar Timur, para khalifah, para khadam guru yang hadir, guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga menyempatkan diri hadir dalam acara Haul Abuya kita yang ke-16. Kemudian yang kita hormati dan yang kita muliakan segenap para undangan yang hadir bersama kita pada hari ini. Tentunya juga hadir para alumni Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar dan juga
yang Ustadz banggakan, yang Ustadz apresiasi, yang kami cintai, santri dan santriwati, siswa-siswi, anak-anak kami mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. InsyaAllah Bapak dan Ibu, semua kita yang hadir dalam acara Haul Abuya dan almarhum Bapak Saprizal di masjid yang tercinta ini, pondok pesantren kita, InsyaAllah kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada kata yang lebih berharga kita perbanyak dan kita lantunkan setiap saat dalam kehidupan kita ini, melainkan kata-kata puji dan syukur kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bersyukur dapat hadir. Kami pribadi sangat merasa hal ini menjadi suatu kehormatan besar, kebahagiaan yang tak terhingga, bisa hadir di acara Haul Abuya yang ke-16 ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, untuk kedepannya bisa kita pakai, kita gunakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita menjadi umat yang insyaallah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuya, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah. Ustadz Bom-Bom, hari ini kami diminta oleh panitia acara Ustadz Sulaiman untuk mengisi tausiah acara Haul Abuya kita yang ke-16. Kami mendapatkan pesan singkat WA, hati kami bergetar Bapak dan Ibu. Ustadz Bom-Bom disuruh memberi ceramah di pondok pesantren Tompe Ustadz Belajar. Kami alumni ke-15. Ustadz Bom-Bom angkatan ke-15. Kalau tengok jangguinya angkatan ke-5. Kalau tengok jangguinya. Tapi Ustadz angkatan ke-15. InsyaAllah kami gantung cerita Bapak Ibu. Sebab kami beberapa hari petang di Inhu, kenapa lambe Ustaz menghubungi? Kalau sempat copek, ambo batalkan di Inhu. Sebab di Inhu tu lah membuat undangan, lah membuat spanduk. Namun ambo berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada luang waktu, pokoknya ambo kojau. Ustaz kejar insyaAllah. Gimana bisa mengisi acara, datang kembali ke Pondok Pesantren Islamic Center yang tercinta ini. Singkat cerita Bapak dan Ibu, alhamdulillah Allah permudah, sampailah pada hari H kami bisa sanggup mengojo waktu dan hadir dalam acara Haul Abuya kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ambo sering ceramah. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, Ustadz lah sering ceramah depan bupati, depan anggota dewan, depan gubernur, bahkan depan profesor. Tapi Ustadz curhatkan ke kalian, tak pernah Ustadz grogi ceramah. Kapan Ustadz Bom-Bom tu grogi ceramah? Ambo paling grogi ceramah kalau di depan Buya Abdi, Bapak dan Ibu.
ndak ada manusia di dunia ko kini nan ambo segani takwi sogan grogi kalau ndak depan buya. Kenapa bisa Ustaz bom-bom grogi? Sebab ilmu abuya tu yang dapat di Ustaz. Makanya kalian kalau serius nak ceramah ko grogi kalian besok ke tengoklah. Ustaz serius terus belajar. Kalau dengan almarhum Abuya Kiai Haji Bahtiar Daud, Ustaz termasuk santri yang tidak begitu beruntung. Sebab almarhum Abuya tidak ada masuk kalau Ustaz dah. Kami tidak dapat artinya Bapak Ibu, Abuya tidak ada mengajar dah di masa kami. Cuman sesekali Abuya ada menggantikan guru. Kalau nyo balik dari Pokan, datang ke pondok, sambil nanti menengok pondok, maka kalau sempat hari itu beliau datang, maka digantikannya guru lain di lokal kami. Itulah dapat dari kami, belajar dengan almarhum Abuya. Kemudian, Ustaz Bom-Bom dapat menuntut ilmu dari almarhum Abuya. Almarhum Abuya pernah menawarkan ke kami ketika kelas 6 dek lay Abuya di rumah, banyak kini di rumah, kalau lay kalian nomo kawan-kawan ajak, katanya Abuya tunggu di rumah untuk belajar kitab di pagi Ahad, kata beliau ke kami. Maka semangat kami selokal kelas 6 jurusan agama Bapak Ibu. Baiklah kami setiap pagi Ahad sekitar sebulan 2 bulan ramai. Hampir 90% hadir kawan-kawan. Tapi kun nai, kun bulan, kun tawi, kun kuang. Sampailah masanya kami belajar dengan Buya ko, ndak ada kawan-kawan yang paile melainkan kami ompek uang. Yang ompek ko disabui dek Buya awak tadi, Buya Abdi Sawang, Ustaz Alfi Sukri. Tu kawan Ustaz dah. Ustaz Bom-Bom, Ustaz Alfi Sukri, Ustaz Dedi Miswar, Ustaz Muslim. Kami bompek kolah yang selalu rutin datang pengajian pagi kalau Buya leado di Umasiko. Kalau ndak ada Abuya, maka digantikan oleh Buya Abdi. Bahkan Bapak dan Ibu, beliau pernah memberi kami piti untuk beli kopiah Bapak dan Ibu. Makanya kopiah dan Ustaz Boy kopiah pondok pesantren dulu. Antu dek kalian. Apa kalian galak? Dek kepala botak tu. Kalau kalian tengok Ustaz di YouTube, kopiah Ustaz tak ada naniko tu. Kalau siap pada kalian nak lah contoh apa ya. Iko kopiah Ustaz masuk pesantren dulu, Ustaz simpan sampai iko. Ada masanya dipakai besok, rupanya dipakailah hari ko deh. Nah, selelok. Ndak kepala dan tambah godang dah. Nah, tengok. Jangan lipik-lipik kopiah tu. Kalau dilipik tak bertahan. Berapa tahun Pak Ustaz? 8 boleh tahun Bapak Ibu. Sebab Ustaz angkatan ke-5 boleh tamat 2006. Dari 2006 sampai kini. Kalau sempatlah Ustaz Bom-Bom belajar dengan Abuya dari kelas 1 macam alumni awak, belajar dengan Buya Abdi awak kau dari kelas 1, mungkin lebih viral Ustaz Podoiko kalian. Aku buntung kalian ada Abuya awak di siko. Buntung masuk pesantren. Serius sekolah. Semangat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun kita yang tidak ingin menjadi orang sukses, betul? Anak-anak Ustaz, adik-adik Ustaz, betul? Tidak satu pun kita yang tidak ingin jadi orang berhasil, beruntung, benar? Tidak satu pun kita yang tidak ingin menjadi orang berhasil nanti di masa depan, insya Allah, amin. Kalau ditanya adik-adik Ustaz, santri-santriwati,
insya Allah inyo nak juara, insya Allah inyo nak berhasil, insya Allah dia ingin beruntung, tidak ingin rugi. Jangankan balik modal, jangankan rugi, balik modal pun awak tidak ingin. Awak ingin berhasil, jangankan seri, jangankan kalah, seri pun kita tak ingin. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Biar kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang sukses, menjadi orang yang berhasil, orang yang mencapai tujuan nanti. Formulanya tak lainan tak bukan, kita mesti hijrah. Harus hijrah, harus berubah, harus semangat. Kenapa? Karena orang yang berhijrahlah yang akan beruntung, yang akan berhasil, yang akan sukses sampai kepada tujuan. Mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 20. Antum hafal At-Taubah? InsyaAllah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang yang berhijrah, wajahadu, orang yang bersungguh-sungguh fisabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan indallah, itulah tempat tertinggi untuk mereka di sisi Allah. Orang yang berhijrah akan mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, orang yang berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang yang akan sukses, berhasil, mendapatkan kemenangan. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak kami, santri dan santriwati, di acara Haul Abuya yang ke-16 ini, Ustaz Bom-Bom lebih menekankan semangat untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Apa-apa ambo, mama ambo, kaji awak agak lebih kita tokankan kepada santri dan santriwati. Beko kalau awak buat cerita sakratul maut, beko ndak masuk adiknya doh. Nya mama kan datang komen nak menengok cerita sakratul maut dia. Iya kan? Kalau sampean kena sakratul maut ndak lintir dia cerita sakratul maut ke dah. Ustaz Bom-Bom lebih ingin membangkit semangat mereka ke? Kalian semangat? Ingin kalian sukses? Serius? Sungguh? Jangan mencontoh Nabi kalian lewat leh. Mencontoh Buya awak sukses wak. Mencontoh Ustaz Bom-Bom ni sukses wak insya-Allah. Apalagi Nabi Muhammad contoh leh. Jadi awak tak muluk-muluk mencontoh Nabi sukses, mencontoh orang tua kita saja yang sukses, sukses kita insya-Allah. Mencontoh guru kita saja yang sukses, sukses kita insya-Allah. Cuman kuncinya di mana? Ingat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang berhijrah, ruh hijrahnya di mana? Kita mesti berubah, kita mesti berhijrah. Cuma ruhnya apa? Yang menjadi ruh hijrah tu wajahadu, berjihad, sungguh-sungguh. Apa jihad tu Pak Ustaz? Mengeluarkan segenap kemampuan, sungguh-sungguh berjuang untuk menggapai sesuatu. Kalau berhijrah, ingin berubah, ingin meningkat, tapi tidak ada kesungguhan, tidak ada niat tekad yang luar biasa, tidak ada semangat yang membara, maka tidak akan sampai kepada level mendapatkan kemenangan. Maka ada di Ustaz, datang kau mai ingin berhijrah, hijrah itu apa? Pindah. Kalian tinggalkan kampung halaman, diam kalian di pondok pesantren. Kalian tinggalkan kamar kalian di rumah, lolok kalian di asrama. Kalian tinggalkan masa main-main di kampung, datang kalian ke pondok sibuk membaca Quran, belajar. Kalian tinggalkan kemewahan, kenikmatan yang ada di kampung, berhijrah kalian ke pondok pesantren. Tapi kalau tidak kalian sungguh-sungguh di siko, hijrah kalian tidak akan menyampaikan kepada kemenangan. Mesti sungguh-sungguh. Tak cik berhijrah aja kau main tu. Harus serius sampai di siko.
Fahim tu? Tak boleh mengangu je. Boleh faham dia mengangu. Orang faham tu mengangguknya. Duduk yang elok lah duduk nak. Kalian macam duduk orang kona semurek kalian ngapa? Nah, Bu, nyamun tak bisa salahkan anak-anak kau. Bagusnya ceramah kau copek kan? Mereka kan lapau, lapaunya. Tak tolok-tolok dek godok jam cari kau bapak dan ibu. Memang harus nasi bungkui untuk untuk anak-anak itu. Tengoklah. Nah, dengarkan. Ikut kesempatan kau belum tentu datang leh. Ustaz bisa jadi sebab Ustaz lah ditelepon ni Ustaz Dika beberapa kali, bisa ndak Ustaz kasih tausiah untuk anak-anak di pondok? Ndak dapet-dapet. Sekali kau dapet, ndak lo kalian serius loh. Mubazir nanti jadinya. Serius. Besok belum tentu jumpa leh. Vitamin ngak. Fahim tu? Baik bapak dan ibu, adik-adik Ustaz, santriwati di belakang, jelas? Banyak wang pokan, ndak ngerti bahasa curah. Banyak Ustaz. Tapi Buya awak tadi bahasa cujunya. Yalah, ndak ngerti tanggung lah dek kalian. Ustaz lah berusaha bahasa Indonesia tapi ndak menyentuh bahasa Indonesia kalau Bapak Ibu. Kalau jemaahnya wong ocu harus bahasa ocu lah wak. Nah, insyaallah kita campur-campur nanti. Apa tadi syaratnya hijrah itu apa ruhnya tadi? Jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh untuk berhijrah, berubah. Apa Ustaz hijrah yang akan kita pahami di Haul Abuya yang ke-16 di ruang lingkup pondok pesantren santri dan santriwati? Ustaz Bom kasih materi hijrah, berubah, pindah, meningkat dalam segala aspek, disampaikan oleh Imam. Awak ambil, awak kutip ungkapan hijrah dari Imam Ibnu Sahal Abdullah Al-Tustari. Siapa namanya tadi? Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Beliau ulama di abad kedua, abad pertengahan kedua. Beliau ulama di Persia, Iran, ulama karismatik di bidang sufi dan juga tafsir Al-Quran. Perkataan beliau ini dikutip oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani atau Al-Isbahani, boleh juga wang Persia juga, wang Iran. Beliau ulama di abad keempat. Di dalam kitabnya Al-Hilyah, Hilyatul Aulia, apa kata Syekh Sahal Abdullah Tustari. Nah, kalau tidak nyimak dah kan? Tak Tustani, Tustari. Ingat, Sahal bin Abdullah Tustari. Dikutip oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Iku mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu suatu kewajiban sampai dunia kiamat. Berhijrah, berubah, meningkat menjadi suatu kewajiban terhadap seseorang sampai dunia kiamat. Kita mesti ada peningkatan, mesti ada perubahan, mesti ada semangat sampai dunia kiamat. Hijrah itu mesti ada Bapak dan Ibu. Cuman untuk santri di mana hijrahnya, luang lingkupnya? Satu, berhijrah dari minal jahli ilal ilmi. Hijrah pertama, berhijrah dari kebodohan menuju ilmu. Hijrah yang kedua, minan nisyani ilal dzikri.
berhijrah dari lalai berzikir kepada Allah, lalai mengingat Allah, berhijrah menuju banyak-banyak berzikir kepada Allah. Hijrah yang ketiga, minal ma'siyati ila ta'ah, berhijrah dari yang bermaksiat menuju ke taatan kepada Allah. Hijrah yang keempat, minal israri ila taubati, dari berbuat dosa menuju taubat kepada Allah. Empat hijrah ini mesti kita semangatkan untuk anak-anak Pondok Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Satu, minal ilmi, minal jahli ilal jahli, apa artinya? Bongak. Jahli, bodoh. Tinggalkan kebodohan. Kenapa kita harus berhijrah, Pak Ustaz? Allah tidak suka dengan kebodohan. Allah tidak suka dengan hal-hal yang tidak tahu, yang bongak. Allah tidak suka ke orang bongak dok. Tak suka Allah dah ke orang andiu dah nak beda kalian. Antu andiunya andir. Antu dah kalian tak suara kalian lah dulu. Macam itu dan mentranslate nak juga kalian ngerti dah. Nah, kalau kata Rocky Gerung ya dungu. Atu kata Ocu Rocky Gerung. Itu kini tu tenang banyak gini kau. Membolo kedunguan. Dengar dek kali lelak. Mahfuzat. Kau catat mahfuzat kau. Laulal ilma. Kalau bukan kerana ilmu, lakanan nas kal bahaim. Sungguh manusia ini seperti binatang Bapak dan Ibu. Kalau bukan kerana ilmu, kita ini tak berharga, tak bernilai, bahkan sama seperti hewan. Maka begitulah pentingnya ilmu tu. Tinggalkan kebodohan. Datang kalian ke Siko belajar, datang kalian menuntut ilmu, belajar. Tinggalkan yang male-male, campakkan. Belajar sungguh-sungguh, cari ilmu di pondok pesantren, karena orang berilmulah yang akan nanti sukses di masa yang akan datang. Kalau sampai di pondok tak kalian belajar, kalian tak berilmu, tamat dari pondok, maka kalian tak sukses. Tamat live, ijazah dapat, tapi ilmu tak ada. Sebab main-main di pondok, tak serius belajar, tak mau menghafal Quran, tak mau membaca, indah mau sungguh-sungguh dah. Akhirnya tamat dari pondok tak bisa dikedepankan. Talenta satu pun tak ada dapat di pondok. Nan mambuat wak mulia tu kalian sangko bisa menguasai seluruh ilmu. Tak ada wak konan hebat saudara. Dapat je sebuah dua buah ilmu talenta hebat awak insya-Allah. Anak pondok ilmunya apa yang mesti ada? Anak pondok mesti pandai baca Quran. Kalau tidak dapat ilmu baca Quran di pondok, berarti kalian tak beruntung, kalian tak berhasil, gagal hijrah kalian ke pondok. Anak pondok mesti bisa baca doa, anak pondok mesti bisa nanti pidato, anak pondok mesti bisa ceramah, khutbah. Kalau ilmu ini tak kalian cari di pondok, tak kalian hebatkan, tak kalian tekuni, tamat awak dari pondok tak terpakai. Sebab yang membuat kita mulia itu ilmu. Yarfa'illahu alladhi na'amanu. Litak bono tu kalian sayang. Nak mendongkrak seketik je tu. Allah mengangkat derajat orang yang tak pandai sodo awak dok. Ustaz Bom-Bom kalau katin pandai bahasa Inggris. Tak pandai bahasa Inggris. Ambo bahasa Inggris dek suku ke guru je dulunya Bapak Ibu. Tak maksudnya suka nyeleo baca bahasa Inggris tu. Kok lain mafhum mualafah nampak agak. Ambo, nanti Ustaz kasih tahu kalian bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu tu. Kalau untuk menguasai semua ilmu demi Allah takkan bisa. Tidak ada yang bisa menguasai seluruh ilmu belajar pondok. Apalagi dulu zaman Ustaz pelajaran tu banyak. Kimia kami belajar dulu, fisika, biologi,
Belum lagi pelajaran PPKN ada je dulu. Geografi belajar je dulu. Tu yang umum belajar MTK bahasa Inggris. Sampai yang belajar bahasa Arab le. Bahasa Arab, nahu, sarab, belaw, mantik, ma'ani, usul fikih. Belum lagi belajar go'onan aponyo. Yang belajar sejarah, tafsirnya, Quran hadisnya. Banyak, hampir 30. Bisa awak menguasai seluruh pelajaran itu? Tidak mungkin. Tapi setidaknya ada 1-2 yang bisa kita ketengahkan ketika kita meninggalkan pondok yang tercinta ini. Tamik pondok ceramah ndak dapat ceramah, okey, khutbah pun jadilah. Khutbah ndak ju bisa. Khutbah ndak ju dapat dok. Baca doa pun ndak ju dapat. Astagfirullah. Baca doa ndak ju do Pak Ustaz. Apa tu le? Jadi tukang azan di kampung ndak ju bisa. Kalau ndak ju bisa jadi tukang azan tu jadi apa tahu? Apa nanti jadi pondok selama 6 tahun? Berarti kalian tidak sungguh-sungguh. Nah, dengar dah kalian. Kita ke pondok ini untuk berhijrah bersungguh-sungguh. Makanya Ustaz Bom tidak salut. Ustaz Bom tidak tertarik. Kini pondok menjamur Bapak Ibu. Ada pondok yang biaya masuknya berpuluh juta. SPP-nya berjuta-juta sebulan. Kamarnya ada WC di dalam. Alas kasurnya tobat. Sambalnya lomak-lomak. Ustaz Bom demi Allah tak salut karena datang kau maiko bukan pai loma, bukan pai wisata, bukan pai bersonang-sonang, awak pai berhijrah, awak pai belajar. Kenapa? Sebab ulama dulu indah ada yang sonang doh. Kalau sonang tak akan dapat ilmu di sikoro. Biarlah tipis kasur kalian di pondok doh. Biarlah kau ayu kalian cina teh susu. Iku perlu ke Bapak Ibu. Ambu sampai iku tidak ada tertarik dah. Kenapa? Nanti kalau sempat kalian sukses, pondok kalian pondok mewah, sukses kalian alhamdulillah. Kalau sempat kalian tidak sukses, kalau kita hari ini bersusah-susah mencari ilmu, tidak sukses besok dah. Tamik deh sikon tidak sukses. Awak lah tak biasa susah-susah bro. Payah leh. Kalau sempat nanti kita sukses, itulah yang kita inginkan. Dulu susah, kemudian sukses, itulah yang diinginkan. Tapi besok malang melintang, tak juga sukses, maka kita sudah ditempa. Ketika belajar di pondok ini, kita sudah bersusah-susah untuk menuntut ilmu. Faham tu? Cuba baca dek kalian sejarah ulama-ulama belajar. Imam Syafi'i, wuduk subuhnya, wuduk salat subuh Imam Syafi'i itu, wuduknya di salat Isya dipakai salat subuh. Ikut cerita ulama hebat. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i itu berwuduk subuhnya tu, wuduk salat Isya diboknya salat subuh. Apa maknanya Ustaz? Imam Syafi'i tidak tidur sehingga wuduknya tidak batal. Wuduk itulah yang dibawanya salat subuh. Kenapa Syafi'i tak tidur? Beliau belajar. Makanya beliau tak tidur dek belajar. Tak sama doh awak doh. Awak dek tidur tak belajar doh. Oleh Imam Syafi'i rela tidak tidur demi bela. Kalau awak rela tidak belajar asal tidur. Itu je beda awak dengan Imam Syafi'i. Ketek-ketek tidur. Ada dulu waktu di Ustaz cerita ketek. Kalau di lokal Ustaz dulu yang tidur-tidur tu, ada guru datang. Kawan Ustaz yang lolok, singkoruh hanya lolok, datang apa di situ. Ibu ke meja kawan yang lolok tadi, apunya nyapa tu, apa aku panampau kok. Memang pandai karate apa kok. Pandai kungfu. Apunya Ustaz kok, nyawa guru kok. Jawabum minan naum, ubek loloknya. Sufun, topuknya, ditopuk kali kawan dia.
Jadi nan lolok-lolok tu macam topuk kali. Sampai gini Ustaz pakai lokek muik-muik kadang kan. Mana nan lolok-lolok betopuk kali. Sonang kalian nak sekolah. Dulu semasa Ustaz tak termasuk apa roh sebab Ustaz nak tinggal asrama. Ustaz belajar dan majau pulau di MDA di kampung. Kalau penderitaan Ustaz tak di asrama dah. Ustaz penderitanya tak banyak di asrama dah, banyak di kampung leh. Dari kampung ke pondok berapa kilo Pulau Sayak 4 kilo. Ustaz satu-satunya santri dari Pulau Sayak semasa itu sampai Tomek. Tak ada pondok pesantren, tak ada anak tu yang pondok. Anak-anak yang di kampung tak ada pondok sampai Ustaz Tomek tak ada dah. Jadi Ustaz berjalan kaki tiap hari dari rumah ke pondok 4 kilo. Itu lo penderitaan Ustaz. Kalau nanti asrama lain lo penderitaannya. Sambal jalanan hilang. Singlet jalanan hilang. Iya enggak? Kain sawung jalanan hilang. Banyaklah. Tapi insyaAllah kalian kini mudah belajar sonang. Tak macam kami dulu sekolah. Dulu pelajaran banyak. Dulu guru-guru awak luar biasa disiplinnya. Makanya bersungguh-sungguh. Awak pergi kau main tak pergi sonang dah. Awak pergi kau main tak pergi tamasa dah. Awak tak pergi hura-hura. Pergi mengapa awak ke pondok? Pergi berhijrah. Apa ruh hijrahnya? Berjihad. Bersungguh-sungguh. Tinggalkan kebodohan. Yang akan dituju adalah ilmu. Awak ponyong tengok anak pondok gini Ambo ada ponakan ambo pondok bapak ibu. Asal dikunjunginya ke orang, bali atimo, bali ko, bali itu nyonya. Bayangan awak menggali paji gegarnya awak. Itu banyak anak pondok gini. Kalau berkunjung ayahnya, telpon mak, telpon ayah. Jangan lupa bali itu ya. Jangan lupa bali itu. Jangan lupa. Mengapa kalian macam tu? Pergi makan lomak. Pergi sonang-sonang. Makanya berkaca dengan ulama-ulama dulu. Kalau nak mendapatkan ilmu, mesti bersusah-susah. Kerana disitulah Allah memberikan ilmu insyaAllah. Amin. Maka jangan kalian komplain-komplain keadaan. Tadi lu saya sampaikan, Ustaz lebih salut. Yang namanya nak pondok tu kasurnya tipis. Biarlah kalau ayunya kowo. Biarlah kamarnya berlimpik-limpik awak lolok. Lemarinya ndak ancak doh. Sandalnya sering hilang. Kain sawungnya di lain kawan. Itulah pernak-pernik pondok pesantren. Kalau kalian sungguh-sungguh, kalian semangat, keluar kalian dari pondok. Kalianlah yang akan menjadi ulama hebat nanti di masa akan datang. Amin. Maka enggak pesantren-pesantren yang hebat. Orang tu yang mahal-mahal dulu. Boleh pesantren nan tuntun dulu. Yang nak pula le. Yang nak kakin lah kalian le. Faham nanya? Maka jumpa kalau kisah. Iko balik dari pondok. Dongau. Pulang dari pondok yang di Citon ke amak ke ayah apa? Nak lomak sambal kami doh ya. Nak lomak pondok serompa den hilang mak. Hilang apa den baju den. Jadi itu nan kalian Citon tiba di rumah. Nah, yuk hampir panio ya kalian Dongan lelok doh. Kok kunci kok? Kalian itulah yang kalian bawa pulang. Kalian bawa problem di pondok kau balik ke rumah. Akhirnya orang tua kalian laponik mencai piti, membayu sekolah kalian, membayu biaya asrama kalian, bayu ujian kalian. Tapi yang kalian bawa pulang apa? Makanan tak lomak dah. Kalian laponik segala macam. Itulah kata ustaz, kata pembimbing. Itu kalian bawa balik. Guru kalian disumpai di amak di ayah awak di rumah. Orang tua awak tak sonang dengan guru awak dah. Kalian adu mereka. Kalau macam tu kerojo kalian, demi Allah, ilmu nan kalian jadi pondok tidak akan berkah sampai dunia kiamat. Itu tidak akan menjadi uang dah. Jadi hantu kalian suka Meksiko. Macam itu anak-anak kini. Awak dulu, bu, mak, ada orang kampung kamu siko. Ustaz bom-bom, kono topuk di sekolah, di suau, di sekolah pun. Nah, ustaz kono topuk, tak ustaz salah dah. Oh, ada ustaz kono topuk sekolah ke? Lah ustaz catat nama-nama guru sampai kini. Nah, ustaz lupa dah. Tapi jumpa je tak ustaz cium tangannya. Disuruh kono topuk ustaz tak salah. InsyaAllah ustaz tak salah. Ustaz tak masuk golongan-golongan nampu insyaAllah.
Solat kawan-kawan Ustaz, kau kan ikut sendiwaranya kan itu kan, tijak-tijak kaki. Rupanya kebetulan guru tadi mungkin dek kau baunya hilang enggak? Kebetulan guru suruh kami kau boleh kau baunya. Anak-anak wawuk belakang, siap solat langsung berdiri, dihempaskannya sejadah ke punggung, togak topuk segala. Ustaz tak salah, Ustaz jadi korban. Sampai berita tu kau yang terjadi, ditambah de ayah dengan topuk double. Yuk ke kanan, mengapa orang disuruh urunya? Tak ditanya, tak ada klarifikasi, apa masalah? Tak ada tanya dah. Maka orang tua dulu hebat. Tak ada madu-adu tu, tak ada ustaz adu-adu domba guru tu. Kalian itulah penyakit kalian. Kabar tak elok penderitaan kalian yang kalian boleh risiko ke rumah. Tak boleh. Jangan kalian macam tu. Bersusah-susah di siko. Tapi ingat, nanti kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan akan menunggu kita nanti di final di depan kelas 6 Tommy insyaAllah. Amin. Tapi kalau macam tu perangai kalian, habis pondok, habis ado. Hilang keberkahan ilmu. Ustaz togak siko kalian sangka ustaz juara pondok. Demi Allah tak pernah ustaz juara sekoli, tak pernah juara pondok. Iya Bapak Ibu, ambu sekoli pun tak pernah juara di pondok tu. Yang juara satu yang sabit Buya awak tadi Ustaz Alfi Sukri. Tu juara satu tu. Ayah tu lawan nak beda kalian. Ndak main bola, ndak nengok nonton bola, macam buku tawi je. Cubuku. Juara satu banyak dalam lokal Ustaz. Juara dua banyak, juara tiga. Sesekali Ustaz ranking 4, ranking 5. Apa dan tak bisa Ustaz juara satu? Biarlah, nyo Ustaz mengalah tawi je orang. Ya? Dengar dek kalian. Jadi, yang membuat berkah itu apa? Yang membuat sukses itu apa? Tadi Ustaz sampaikan di awal, tidak mungkin kita menguasai seluruh tidak mungkin. Kemudian, apakah ilmu yang didapat itu dijamin nanti dia berkembang? Sebab makna berkah itu, kata Imam Ghazali, nama wa ziyadah. Berkah itu maknanya nama tumbuh, ziyadah berkembang. Ilmu yang dapat di pondok pun tak seberapa. Seketiknya, tak juara mungkin awak dah. Tapi kerana dia berkah, maka ilmu itu berkembang setelah meninggalkan pondok. Itulah yang Ustaz bom tampil di siko. Sedikit ilmu yang Ustaz dapat di pondok dulu, insya-Allah berkah, berkembang. Dan wak cai itu saketik sikonya, tapi kalau dapat barokah, berkembangnya ke mana-mana. Makanya jangan dihilangkan keberkahan itu. Kenapa berkah ilmu hilang? Karena kalian madu-adu guru. Kalian di siko membuat pasal segala macam, tidak hormat dengan aturan-aturan pondok pesantren. Aku mulai kini senangi, seluruhnya nikmati. Dongon cito sak bom-bom, berakit-rakit kehu, berenang-renang. Biarlah sakit belajar di siko, biarlah kuang lolo, biarlah sambal keripik, biarlah go kasu awak tipis, biarlah go baju awak hilang, biarlah go mohon maaf berlimpik-limpik dibangunkan tiap subuh. Tapi insya Allah keberkahan ilmu di pondok pesantren akan kita bawa keluar dari pondok dan akan membuat kita menjadi sang pemenang di masa yang akan datang insya Allah. Amin. Sepakat? Sepakat? Serius. Santai je lah. Tak kalah mau belajar dah 6 tahunnya. Kuliah apa Ustaz? Kuliah tak belajar macam sekolah. Kalian sangko nan intisari sekolah tu kuliah. Salah kalian tu. Kalau kuliah tu awak lah pandai-pandai. Awak mencainya, awak meramunya, awak menerangkan, membaginya, awak mempresentasikannya ke kawan-kawan. Kalau yang dikasih guru, ilmu berkat itu memang di siko, di masuk sekolah, dari SMP sampai dari MTS sampai MA. Disitulah puncak sekolah itu. Itu bekal keberkahan ilmu itu yang akan kita cari. Ustaz masih ingat pelajaran pondok sampai kini. Sampai kini Ustaz masih terkonang. Pelajaran kuliah nak ada Ustaz konang cik. Tapi guru-guru di pondok sampai kini, kalau apa itu kau pelajarannya tu. Terkonang tu Ustaz. Kalau almarhum Abuya, mohon maaf kalau kami kumpul-kumpul sama kawan-kawan, setting apa? Tingkatan 5 boleh, angkatan 5 boleh, itu kami selalu mengeluarkan cakap Buya yang terkenal. Almarhum Abuya, kau Bapak Ibu,
nyo asal masuk ke lokal dibukanya kitab, kemudian diulangnya dan kaji-kaji dulu balik. Itu luar biasa, diulangnya dulu pokoknya ditambah. Entah konang Ustaz dalam kitab yang Anatul Talibin sampai hafal dek kami sama-sama selokal. Apanya almarhum Abuya. Jawab balik Buya tu, lah diulangnya. Wa yustaratu aidan adamu harabatin. Itu kaji yang 2 minggu lalu. Diulang balik di Buya tu. Jadi kami leco lah tahu itu lah. Wa yustaratu aidan adamu harabatin. Sampai hafal pulo dek kami. Sebab Buya tu selalu mengulang-ulang kaji yang belakang. Antu, itu tahu kami leco sebosu kami sama kami berkata, wa yustaratu aidan atau konang almarhum Abuya kirim Al-Fatihah. Kalau apa aku pulo kok. Kalau mohon maaf, kalau Abuya Muhammad Nabi, Ustaz Bombom paling banyak mengonang. Itu beliau maju usul fikih. Buya usul fikih. Tu konang tu Ustaz. Innal ulama, pokoknya pembahasan usul fikih kok perbedaan pendapat. Al-Hanabilatu wal-Syafi'iyatu wal-Malikiyatu. Itu perbedaan itu kami hafal. Kami cakap apa yang disobek Buya itu kami ulang balik, kami buat. Dan Ustaz Bombom satu-satunya pelajaran dan Ustaz sukai usul fikih. Ambo paling suka belajar usul fikih setelah Abuya ko mengajar usul fikih Bapak Ibu. Ustaz dulu tidak serius-serius bono sekolah cina kolin kini je lah. Tapi setelah belajar usul fikih itu menggelogak semangat Ustaz. Melotui. Oleh tentu melatuinya ajar fikih. Dengarkan. Ku kunci balik leh. Anak pondok, dengarkan leh. Kau saran Ustaz Bombom. Yang namanya pondok tu kalau tak mahir, tak mengerti, tak suka, tak mendalami usul fikih, tamat dari pondok jadi mubalik penceramah, nanti awak digoyah-goyah, nanti awak terombang-ambing. Kenapa? Sebab perbedaan pendapat amalan kini akan menghantam awak sedang ceramah. Kalau anak pondok hendaknya belajar usul fikih, hendak paham, hendak didalami dah, tu jadi penceramahnya. Ajab besok Bapak dan Ibu. Maka pondok mesti mendalami usul fikih. Pelajaran yang mesti dihebatkan tu usul fikih. Kini uang dan membid'ah-bid'ahkan tu Bapak Ibu. Pelajaran yang bisa menghantam uang dan membid'ahkan, menyalah-nyalahkan amalan awak, bukan Quran hadis. Hafal kalian Quran hadis, mereka hafal Quran hadis. Oh, hafal kalian nahu sarab, mereka pandai nahu sarab. Lalu apa yang bisa melawan mereka berjelala, melawan mereka berdialog? Baru mereka untuk bagaimana mendudukkan amalan kita usul fikih. Kalau kalian tak mencintai usul fikih, tumbang kalian diinyo. Aku belajar usul fikih. Usul fikih itu apa? Dasar. Solat itu bisa wajib. Gimana bisa melahirkan solat itu wajib? Kenapa bisa hukumnya seperti ini? Kenapa hukumnya bisa seperti ini? Itu ilmu usul fikih. Dalilnya berzikir sudah solat tu mana dalilnya? Dalam Quran hadis secara jole, secara sore yang tunjukkannya jole tak ada. Tapi secara umum bisa kita jadikan dalil. Cara mengambilnya belajar usul fikih. Maka dalam kajian usul fikih, dalil itu bukan hanya Quran dan sunnah. Ada yang disepakati ulama, ada yang tidak disepakati ulama. Istihsan, istishab, maslahah mursalah, sadduz zari'ah, itu dalil. Toh, Ustaz boduk dari rumah tadi. Ustaz boduk dari rumah tadi. Siap gini ceramah, nanti Ustaz salat zuhur tak boduk lagi. Boleh tak uduk tu dipakai untuk salat zuhur? Boduk dah Ustaz tu. Masih dihitung beruduk atau tidak beruduk? Masih dihitung beruduk atau tidak? Apa dalilnya? Dalilnya istishab. Apa? Apa istishab lupa Ustaz? Sesuatu yang di awalnya ada, maka setelahnya pun tetap ada sebelum ada yang merubahnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Istishab. Istishab itu kajian apa? Bukan kajian bahasa Arab, bukan kajian nahwu saraf, bukan kajian apa Quran hadis, tapi istishab itu kajian usul fikih. Kalau lewat belajar tentu usul fikih, ceramah awak besok, tak ada menyolan-nyolan kaji awak, insya-Allah indahkan terpengaruh awak insya-Allah. Maka nak pondok cinta usul fikih. Sampai-sampai Ustaz kuliah usul fikih itu lah yang Ustaz buat. Buya awak itu motivasi. Maka Ustaz bom-bom slogan sampai gini. Buya itu membangkitkan semangat belajar Ustaz dulu.
Ini kalau untuk masalah-masalah bid'ah kok, ustaz tinggal di kelompok membid'atan kelilung sama membid'an so dok, semalam membid'an uang. Tapi santai-santai je ustaznya. Kau mai kalian ni, kau nak dan ruqyah kalian kau nya dan. Kau nak dan kalun jin bid'ah kalian kau nya dan. Faham tak kalian? Faham tak? Usul fikih makanya pelajar Quran hadis tu kalau hafal tapi dipelajari ilmu usul fikih jangan tinggal bahasa Arab nahu Arab tambah ilmu usul fikih. Maka Bapak Ibu, pondok tu yang kan dicai mempertahankan ilmu macam tu. Ndak kau pondok hafal Quran hadis. Kalau dari situ hilang hafalan tu bro. Kalian sangko senang mempertahankan hafalan. Kawan ustaz dari pondok lain sesama kuliah dulu ada yang hafal 30 juz. Salokal hafalnya 30 juz. Tapi ndak pondok iko ke dong? Pondok lain. Ustaz rahsiakan pondoknya. Hafalnya 30 juz. Tapi rupanya, mohon maaf, huruf jar ndak tentu dong. Huruf jar. Nah usah Arab. Huruf jar. Antum tentu huruf jar? Huruf jar. Hah? Huruf jar. Tidak nama uang jar gak dah. Huruf yang membuat baris bawah kalimat isim. Huruf jar. Min, ilah, an. Indah auto bono dek kawan tadi. Artinya ndak itu kau sana dipelajari banyak. Bahkan ndak belajar nahwu Arab. 30 juz hafal. Tapi ketika inyo tak mempertahankan hafalan dan nahwu Arabnya kau sana loma, apa yang terjadi? Semester 6 ustaz tanya hafalannya nan 30 juz tu ndak adole. Tak adole. Tapi diajak berdebat ndak bisanya dong. Aku bapak dan ibu, kalau ada pondok prioritasnya tahfiz pondok bagus. Tapi pondok awak itu pondok sukses. Darun Nahdo pondok sukses. Pondok-pondok yang dulu pondok tua tu pondok sukses. Apakah itu yang dikedepankan? Tidak. Pondok tu yang kan dicari apa? Ilmunya, baca kitabnya. Baca kitab kunyong ruh pondok tu bapak ibu. Kalau ndak pandai baca kitab kunyong ndak ngerti nang sarap dok, berarti pondok awak go indak terdapat ruh di awak tomik pondok. Isuk ceramah awak disolan di uang salah baca. Salah baca harkatnya akhir ujungnya. Awak pondok tapi ndak ngerti dok. Bisa awak dicecemein di orang besok. Makanya kalian harus serius belajar nahwu saraf, usul fikih sembari kita terus menghafal Quran Bapak Ibu, program tahfiz ke kini bau. Tapi apakah ndak ada apa ndak ada yang hafal Quran? Zaman Ustaz banyak hafal Quran. Padahal kami bukan program itu unggulan. Di bawah Ustaz, ada Ustaz Abu Zar Al-Ghifari hafal Qurannya. Ustaz Gusairi hafal Quran sama Ustaz. Ada Ustazah Basmalah hafalnya Quran. Tapi insyaallah Bapak Ibu, dulu kami lebih prioritas bagaimana bisa untuk membaca kitab kuning. Mengerti kami apa dek bayi bawah huruf tu. Apa dek itu baconya. Ketika nanti kita disahkan oleh orang, kita bisa mempertahankan. Kalau banyak anak pondok di kampung tersebar, mereka mengerti usul fikih, mengerti nahwu Arab, bertahanlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan As-Syafi'i. Kenapa? Karena mereka mengerti kenapa amalan itu dilakukan Bapak dan Ibu. Ya, tengok dah kalian. Sampai kini Ustaz Bom istiqamah. Belajar Ustaz Bom. Solat 8 tarawih ke, solat 20 ke dalilnya solat 8 ni kok. Kenapa kok kalau Imam Syafi'i ceniko tak angkat tangannya, kalau Imam Hambali ceniko, kalau Imam Maliki ceniko. Kalau masalah zikir kau yang membolehkan. Pelajari, tapi tetap istiqomah. Kenapa? Karena dulu kita sudah diberikan semangat untuk mempertahankan ruh dari pondok pesantren kita kok. Dan kalian bawa balas oleh oleng lah kalau di siko. Itu belajar usul fikih. Kalau nak pondok pesantren Islamic Center nak belajar usul fikih, nak kenal, kalau dari siko, betul kau partai Bapak dan Ibu. Tak separtai dah awak sudah tulen. Banyak anak pondok awak kau kini, banyak. Kuan Ustaz ada mah. Tak separtai dah awak lah. Semayangnya Allahu Akbar.
Awak Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Tapi nyo tomek risiko kosen berubah je. Melenceng je. Betul kau partai. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ndak anak pondok, ndak apa je dong. Kau pernah belajar pondok kampah. Ibu hati berarti kamanonya selomo kau tu dulu. Makanya serius. Ingat, belajar dengan serius. Ruh hijrah itu adalah jihad. Mari berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesuksesan insyaallah. Amin. Yang kedua, hijrah itu minan nisyani ila dzikri. Hijrah dari lalai mengingat Allah kepada zikir. Pondok pesantren Kampar, pondok kita yang awak dididik, diajarkan di siko untuk memperbanyak zikir. Hei, jangan lelak. Pondok koko di siko kaji awak pelajaran awak, mazhab awak Syafi'i, akidah Asy'ari, amalan awak sehari-hari, salat tarawih 20, sudah sumayang berzikir. Ikolah amalan. Kenapa kita disuruh berzikir? Supaya hati berosyo. Allah Ta'ala sayang dengan awak. Makanya anak pondok, anak-anak ustaz, adik-adik ustaz, kau banyak berzikir kepada Allah. Apa dia berzikir? Dia sudah salat ustaz? Belajar. Kenapa ada berzikir bersuluk ustaz? Belajar. Nyopaya tu mengonang Allah Ta'ala tu ke pasau. Payah tu ngonang Allah Ta'ala tu ke kebun sawit. Tu tidak berzikir dia aja awak sudah salat. Tu dia aja awak berkuang-kuang. Tu kuno berkuang-kuang terikat. Ndak memboleh telapak cana molek telapak tangan mengonang Allah Ta'ala ke Bapak Ibu. Kalau kan nanggung pelajaran awak, caw awak belajar mengonang Allah Ta'ala ke, wak sangko je Allah Ta'ala di masjid je diam. Wak sangko je Allah Ta'ala di suwau je diamnya. Tapi dek le belajar cakap dipupuk tawi. Pai ka sawit go pai ka kebun kota tekonang je Allah Ta'ala. Dia apa? Nya ia berzikir tawi dia aja zikir. Akhirnya tiba di daek go indak dimasukin tanah liat ke dalam edo. Ndak dimasukin pempes selalu lepis dia apa do dong. Nya dek berzikir tu belajar zikir tu tio. Tapi kalau ndak konang Allah Ta'ala nya mak do, sesodok kayu-kayu tu masukin ke takuang tu. Ndak nahu Allah Ta'ala daek go do nyo. Iya ndak? Hei, itu nak beda kalian perlu jawab berzikir berterikat. Hei, kalian koton sonang mengenang Allah Ta'ala di siko tekonang. Kalau la tosu kalian nunggu piti nak tekonang kalian Allah Ta'ala ada tak? Kalau la tosu kalian nunggu wang nak patut ditengok lupa juga Allah Ta'ala. Itu tidak perlu ditanamkan tawi. Sudah salat kau belajar lo zikir sesama. Basamu. Besok masuk lo terikat. Baik-baikan. Berzikir. Kawasan kalimat zikir kau bapak dan ibu. Khutat khotoyah. Membaca kalimat zikir yang paling ingat. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Walau kanat misla zabadil bahri. Walaupun kosan go dosa awak sebanyak buih di tengah laut. Mislu zabadil bahri. Sebanyak buih di tengah lautan. Makanya kalau nak sonang ilmu tu masuknya, banyak kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Antum tentu tak zikir pagi dan zikir sore. Anak pondok hafal tak zikir pagi, zikir sore? Kalian pelajari. Sudah subuh nanti kalian baca sambil mandi, sambil pergi ke lokal, sambil pokoknya zikir pagi mesti dibaca. Sore malam nanti sore asar baca lo zikir sore sampai sebelum tidur. Kenapa? Karena ini dianjurkan oleh Rasulullah. Bukratan wa asila, berzikir pagi-pagi, berzikir sore-sore. Awak itu ndak wak buik doh, nya sudah sumayang. Kausan berzikir doh ndak sudah sumayang je doh. Qu'udau duduk berzikir jua. Qiyamau tagak berzikir, qu'udau berzikir duduk. Sore berzikir, malam berzikir, pagi berzikir. Maka kalimat zikir kalimat yang mesti kita sering keluarkan dari lidah. Kenapa? Karena disitulah bukti kita ingin mendapatkan kemenangan, keberuntungan ketika ajal datang menjemput. Kenapa dia berterikat awak Bapak Ibu? Ampun tak ada menggurui khalifah guru buya dah. Kenapa perlu bersuluk? Kenapa perlu banyak berzikir? Jawabannya sederhana.
supaya le tentu di awak jalan nodok balik bapak dan ibu. Itu aja alasannya. Nyawa go masuk ke dunia go sosek wak dek dunia go. Ndak tentu pintu pulang dah. Apa nama membuat go ndak tentu jalan pulang, banyak penyebabnya. Keangkuhan, kesombongan, kemewahan, kenikmatan. Contoh peka moka aja. Tibonya mak moka, ti godang masoji. Kosan bisa aja wak sosek ndak tentu jalan hotel le kan iya. Apa cau jan sosek tadi mengonang, dikonang, zikir. Apa cau jan sosek nanti pulang ajal datang, zikir. Tentu jalan pulang. Kadang awak disiko go kini kau duit go balik-balik ponek kau kau mai ikon dan dibuat segala macam hilang go nak tentu jalan pulang. Kawasan go pintu mau pulang dulu lah doke, melekat mawik lah doke. Awak lalai bos awak kan pulang. Maka perlu kita tempah hati awak. Kita zikir, belajar zikir dan zikir. Apa maknanya? Kita ingin meninggalkan dunia ko betul-betul menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak Pondok Islamic Center, jangan sampai kalian tidak memperbanyak zikir, kalian menjadi uang nanda umum berzikir. Apa betul? Jangan sampai anak pondok kalian sudah sumayang tobang. Sudah sumayang lu jangan tobang lele berzikir. Ada nampak kalian sudah salatnya tobang? Ada. Assalamualaikum. Ininya. Ya apanya kalian nak? Ya apa? Powi sakit. Itu dia apa? Bini nak melahirkan. Maka awak nanda adu itu rejan lo bang tobangnya lah. Litak dan biarlah dulu, tunggu dulu. Tahankan istiqomah awak dengan amalan awak insyaallah. Amin. Minal maksiati ila ta'ah. Hijrah dari maksiat kepada taat. Ustaz Bom ndak ragu roh anak pondok maksiatnya ndak maksiat godang doh Bapak Ibu. Maksiat anak pondok gua apa? Maliong terompah. Maksiat anak pondok gua apa? Maliong pena. Maksiat anak pondok gua apa? Mondok-nondon selimui. Maksiat anak pondok gua itu ajonyo lolo baduto-duto doke go apa pembina asrama. Itu tuh dia mengicu-ngicu pembina, menggoren-goren pembina. Itu tuh maksiat anak pondoknya. Makanya pesan Ustaz Bom, kalau kalian membolok kemaksiatan, walaupun level maksiatnya level itu, namun ingat kemaksiatan itu akan menghambat masuknya ilmu ke dalam hati. Imam Syafi'i datang ke gurunya. Datang Imam Syafi'i yang cerdas sejak kaji hafal Quran. Beliau rupanya ponajwa terjadi dalam siklus kehidupan go. Hafalan Imam Syafi'i itu hilang. Pona hilang hafalannya. Pona lupa. Sekelas Imam Syafi'i pona jilupo. Datangnya ke gurunya pengadu. Sakautu ila waqi' su'ahibzi. Datang dan ke waqi' ke gurunya. Kenapa beliau datang ke waqi' gurunya? Su'ahibzi. Sebab hafalannya mulai meloma, mulai goon dak elok, mulai lupa. Ketika Imam Syafi'i mengadu ke gurunya Imam Waqi' tentang hafalannya, maka ditunjukkanlah, diberikanlah pelajaran, bimbingan oleh guru. Apa bimbingannya? Apanya Imam Waqi' ke Imam Syafi'i? Supaya hafalan tu jangan hilang, supaya ilmu tu jangan hilang, jangan lupa. Apanya? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kasan diberi dan petunjuk bimbingan dek guru di Imam Waqi', tinggalkan kemaksiatan. Li'annal ilma nurullah. Karena ilmu yang kita cari di pondok go, ilmu tu cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda li'asid. Cahaya Allah itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati orang berbuat lotih nawak belajar di siko tapi wak bermaksiat, nanti tamat pondok hilang ilmu awak. Maka anak pondok untuk bercewek-cewek jauh, jangan bercewek-cewek dulu. Apa le? Pokok maksiat yang tadi hilang, apa le bercewek-cewek le? Jangan bercewek-cewek, tandai aja lah dulu. Jangan bercewek-cewek le. Suko tandai, tanam dalam hati. Besoklah Tomek dan F1, besoklah S2 dan lamar engkau insyaAllah. Rupalah Tomek ke sendal lulung melamar leng.
Itu nasib kalian dah. Hei, Ustaz Bom 7 tahun pondok dah. Sekali je tak ada cewek dah. Kalian sangkun tak sihat Ustaz? Pernah Ustaz suka dengan apa? Dengan kawan sekolah? Lain. Suka ambo nak hafal Quran no Bapak Ibu, tapi ambo tanamkan besok kalau selesai dan lamar gini insyaallah. Upo dah luluang melamarinya boleh. Tak ada masalah. Pokoknya tujuan awak sukses. Tujuan kita menjadi orang tujuan kita menjadi pemenang. Dan pokoknya yang menjadi sandungan, yang menjadi hadangan awak untuk sukses, tinggalkan dulu kemaksiatan, bercewek-cewek segala macamnya, berduto-duto, mengkhianati kawan, mencuri-curi segala macam. Jangan kalian lakukan. Tidak berkah, tak masuk ilmu nan kalian cari di pondok kau. Aku jen cilako sekolah aku. Jen jahit, jen zalim. Pena kawan jen don-don. Ya dulu spesial malung pena nah, anak-anak aku Bapak Ibu. Asal melintihnya ke meja tu hilang pena. Aduh jen itu dulu itu dulu leh. Romongan dena dulu suhu tu dulu. Romongan gua do jo dan pandai dulu. Pokok kalau lah tasinya tu pena uangnya sodo. Aduh do. Dan spesial malung sambal aduh juga nak kok. Namun kita senuzon, mudah-mudahan kemaksiatan anak pondok kau insyaallah bisalah diadu pembimbingnya, maka mereka insyaallah menjadi anak-anak yang lebih condong untuk taat kepada Allah. Dengarkan cerita Bom. Dengarkan. Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah. 7 kelompok orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 macam manusia spesial yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Salah satu 7 macam itu adalah sabun anak muda. Kalian yang sedang belajar di pondok beruntung. Sabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di mana nan contoh ko Ustaz? Anak di pondok dutio. Pagi-pagi sampai siang belajar, solat jamaah ndak tinggal, tiap harinya ke masjid, kawannya sehari-hari Al-Quran, yang dipelajari ilmu agama. Mereka sedang tumbuh dalam ketaatan. Nanti kalian akan mendapatkan delegasi naungan Allah pada hari kiamat. Ndak Ustaz Bom sebab Nabi nak mendapat naungan nak. Kalian yang sedang tumbuh belajar di pondok dalam mentaati Allah. Beruntung masuk pesantren kau nak bedek kalian. Beruntung. Jangan melawan sekolah lain lah. Senang ndak mondok je buntung ada di pondok lah. Ndak pondok kadang ndak payah sama saji tu. Aku jen takut lah masuk anak pesantren ngali Bapak Ibu. Payah Ustaz mahal, biarlah mahal. Kodang dia keuntungan masuk anak pesantren ngak. Tumbuh dalam ketaatan. Bilanya kalian taso lo mak masuk pesantren, lah tomik pesantren. Kuliah kalian kawin ke Pokan, kuliah kalian ke Jawa, ke UGM, ke Sunan Kalijaga, IPB, TB. Mana awak tinggal anak pondok? Anak pondok pantang ngekos. Sebab awak lah ponik dulu asrama, ndak masuk kos dulu le. Kos asrama samu je dunia. So boleh je dunia berlimpik-limpik je lolok melung sambal je kojo dalam tu. Samu je nya. Tu bapu jauh, tomik pondok ndak masuk kos le. Deyen anak Islamic Center, tomik pondok. Mano tinggal kuliah di Pokan, dicailah apa? Musola, dicai masjid. Kosan awak berbekal ilmu, dibina dulu di pondok, pandai imam, bisa khutbah, pandai baca doa, mantap suara, tinggal di masjid, tinggal di musola. Bayangkan dek kalian, bapa lomak tinggal di situ, lomak sonang di situlah lomak jadi anak pondok. Ketika anak SMA, anak SMK, mohon maaf, sekolah lain, kalau mereka kuliah Bapak Ibu, tetapnya akan minta biaya ke orang tua tawi. Dia apa? Tinggal di kos. Kalau anak pondok kau nak minta piti bono kuliah le, nyu tinggi masjid, tinggi musola, digaji dek masyarakat keliling situ. Apa le masjid paripurna di Pokan ni le? Bapanya kalian gaji jadi imam paripurna? Banyak anak Islamic Center jadi masjid jadi imam masjid paripurna di Pokan no. Bapanya kalian gaji jadi imam masjid paripurna? Paripurna banyak masjid Pokan no. Apa le so kalian le?
Bisa ada kalian membuat Syekh Sudais macam irama Syekh Sudais, Syekh Suraim, contoh irama apa Al-Fasi, Al-Makli. Tinggal kalian masjid paripurna, ndak minta piti ke amak le. Dulu pondok abi piti wang tua di awak, beli kitab abi piti go segala macam go bela bayu SPP untuk makan. Setelah lah kuliah, rupanya awak lah tertolong de ilmu nan dapat di pondok. Jadi imam, jadi gharim, kemudian nyo pandai ceramah, sonang iduitnya besok bapak dan ibu tomik pesantren kau. Ndak kan dikopa aja awak eleh. Oh beda mak kopanya. Oh beda mak kopanya. Nyo kami kau kan mengopa kami tahu kau. Lah babini kami ngopa aja kami le. Mengopa meminta upay kau balik ke mamak kau. Ndak mau ambil mak piti kami doh. Kami wamak doang kami sulak. Ndak kami ben kinyo kami bawa balik lu. Menyungkak je kau jole. Kau san nan tomik pesantren ke kuliah mak ndak kan sungkak aja awak ele. Nyola dapat gaji di bodo wang kau ken kau main mak dapat jo piti serimi dua rimi ketuba jumatnya mak kau dapat. Lo alhamdulillah. Oh lomak lah pesantren kau le. Butang bayuk lah awak cecondo sebontaunya. Dah, antum dari mana? Wang di mana? Itu ndak ngeroti ke. Walah cemangik je kok. Anak so ndak ngeroti ke dah. Pokan di mana? Di Panam. Lain, dokek dah awak separtai dia. Berarti wang siko je pindah ke kemnenya. Tu esok semangat kelas berapa antum? Kelas 7, kelas 1 baru. Masya-Allah. Semangat. Nanti masjid paripurna Panam tu nanti. Walaupun tinggal di Panam, jangan tinggal di rumah. Tinggal di masjid nanti insya-Allah. Semangat. Insya-Allah. Terakhir Bapak dan Ibu, kaji kau harus sampai. Kalau tidak sampai besok diundang lampu sekali sih kau payah besok le kan. Terakhir, apa yang pertama tadi hijrahnya dari ilmu kepada dari jahli minal jahli ilal dari kebodohan kepada ilmu. Yang kedua hijrahnya dia apa? Dari lupa lalai berzikir kepada berzikir minan nisyani ila dzikri. Yang ketiga minal maksiati ila ta'ah, dari maksiat kepada taat. Insyaallah jangan membuat dosa je macam cewek anak pondok. Jilbab kalian, kehormatan kalian dijaga. Yang perempuan laki-laki jaga insyaallah. Mudah-mudahan sukses. Yang terakhir minal israri ila taubati, hijrah dari dosa kepada taubat. Dan maksiat tadi spesifikasinya apa? Yang lebih godangnya dosa. Mano kita nan berdosa anak pondok dosanya apa? Yang menghalangi keberkahan ilmu dapat di pondok tu apa? Anak dosa anak pondok tu ustaz. Dengar dek kalian, yang membuat anak pondok tidak mendapatkan keberkahan ilmu karena kalian tidak memuliakan guru, tidak memuliakan orang tua. Duoko kalian ke orang tua kalian, melawan kalian ke guru sekolah. Kalian kicua orang tua kalian di rumah, kalian duton guru kalian sekolah. Kalau condo tua awak di pondok, tidak akan berkah ilmu nan kita cai 6 tahun di siko. Maka taubat copek. Taubat ke guru jan melawan nak. Indak de ilmunya do awak harus patuh do. Karena menghormatinya maka ilmunya bermanfaat. Ndak de suko pelajaran kinyo awak harus hormat do. Suko ndak suko hormat sebab pelajaran ninyo tu akan berkah karena kita hormat ke guru. Sudut kau le jole. Wang ndak nampak de ustaz wang tadi ngaji kan? Jolenya luin kopi aru. Dan buat kopi aja itu. Dia melawan ke guru walaupun guru kocok pada kalian. Ustaz dulu ada guru nang kocok pada ustaz, topu ustaz melawan no. Kalau ustaz pikun bisa dia ustaz menangkisnya kan, pina ustaz tangkis no. Tak lope je. Nyo barokah tu nang perlu dia awak. Dek topuk itu sayang guru ke awak. Kalau ada guru bongi ke awak tu tanda sayang no. Kalau locak we tanda sayang. Tanda wang tak sayang tu ke. Dengar kalian. Iko logika kau selalu kalian salah artikan no. Contoh. Ustaz bom kau mui ustaz kau. Tanda ustaz sayang kalau nyo salah. Jangan macam tu nak, jangan macam tu tanda sayang no. Kalau landak sayangnya lope aja. Orang yang melepaskan kita tak lagi nyo diingatkan awak ketika salah, itu bukan orang yang sayang.
Uang yang sayang tu orang yang mengingatkan kita kalau awak salah. Kalau awak lalai diingatkan awak. Kalau salah langkah ditegurnya awak. Guru tu kenapa yang melocak awak? Dek sayang. Makanya jangan pernah kalian adu-adukan ke ayah kalian di rumah ke mak kalian. Cukuplah orang tua awak leponik menci duit. Jangan kita sampaikan kabar iko ke inyo. Awak tanggung jelah di siko. Pasti ada kesalahan awak. Tak mungkin guru macam itu. Kalian sangko guru-guru awak go kono kartu kunyong? Tak kono kartu kunyong guru awak go sehat walafiat. Kenapa bisanya pakai kayu memukul anak-anak? Kenapa terlangsung tangannya melocak punggung anak-anak? Pasti ada kesalahan. Kok salah locak tu wajar, salah laporan mungkin. Tapi kalau seorang guru menghukum anaknya, dipastikan guru itu insya Allah mengambil langkah jalan yang topik. Tak ada kono-kono kartu kunyong Bapak Ibu. Maka jangan salah-salah arti lo guru-guru melocak itu biasa. Codiok. Ambo pelajaran yang paling lama terkonang di ambo apa nak memberi topuk tawi itu. Sampai kini tak lupa ada pelajarannya tu. Taku kepala yang nombor nama. Siapa yang mak kia tu? Itu almarhum Buya Pak Hasan awak biandang. Itu nak ada nak kena topuknya tu. Sampai badu konyong kau di meja. Dan kalau masuknya memang harus buang ayu dan kalau di situ dan buang ayu beko tu. Awak termasuk tak bermental je dulu sekolah aku Bapak Ibu. Jadi kalau nampak guru-guru apa dia kadang bapak cakap buang ayu dulu. Nyoba ko gawat tu kalau salah-salah jawab. Tapi alhamdulillah mak, mak belajar dinyo, nyeleo pelajaran tu berbekas di siko. Ustaz pun aja kono jingkang di sekolah aku. Salah jingkang apa do rupanya? Tak jingkang ambo ya. Tapi alhamdulillah, tu konang pelajaran apa do tawi. Jingkangnya tu konang tahu ya rek. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Lah. Apa kunci cakap? Jangan melawan kepada di rumah. Uang tua jangan kalian duton. Uang tua jangan sampai kalian ndak kalian muliakan. Jangan sampai kalian sepelekan. Ustaz Bambam tutui ceramah aiko. Mungkin vitamin niko Bapak dan Ibu yang mau sampaikan tadi tak begitu membekas. Tapi ambo yakin adik-adik ambo, anak-anak awak di pondok ko, kalau kalian konang situ Ustaz Bambam ko, insya-Allah kalian sukses. Vitamin yang paling godang membuat semangat belajar ko apa? Kalau iko kalian pakai, pasti kalian semangat, pasti kalian sukses. Apa? Mungkin ceramah Ustaz tadi tak begitu berharga, tapi Ustaz Bambam sampaikan, kalau nak semangat kalian belajar di pondok, konang-konang wang tua awak di rumah tawi. Bayangkan wajahnya mencepiti di daek. Bayangkan wajahnya selalu di rumah menyosa mantuannya di awak. Awak di pondok di rumah ko cuma selesai di ama. Bayangkan kedua orang tua kenapa payah mencepiti membiayai awak sekolah di siko. Itulah dan kan membuat awak semangat menuju ke suksesan keberhasilan. Konang susah-susah wang tua. Harapan ninyo cik ke awaknya awak menjadi anak yang soleh. Mendoakan mereka setelah meninggal dua manusia yang tak boleh kita lupakan. Ada manusia bodoh yang tak boleh sepelekan di dunia korang. Yang bersusah payah mati-matian mancai biaya sekolah awak. Yang bersusah payah memelihara awak siang malam mendidik awak. Melahirkan awak ke dunia mak. Mancai biaya untuk sekolah ayah. Kalian sangka ayah du kau wololo. Nanti bayang di ayah du ye anak den. Lupa ya awak ke bini nak beda kalian di awak kau. Tak terkonangnya ke ama awak dah mikir awak. Nanado di bonaknya apa? Onak den biaya sekolahnya. Tak terkonang kadang ele memboli nama awak bodak. Nak terkonang ele membolin jilbab tu ama awak le nyupiti ko nan terkonang ni nyupiti tu anak den sodo. Atu tu nan kalian kicu-kicu dan kalian lawan kadang. Ndak kalian tolong balik sesekalinya dah. Ndak kalian nomu menengok susahnya dah. Kalian tengok lo kojonya kalian bantunya di masuk-masuk tuanya kini. Ama awak lupa ke laki dek mikir awak. Apa kain kim tu anak dia yang suak? Apa kain dengan cuci kena nonton?
Apa gak piti nang kena, apa piti nang perlu diinyo. Sampai luponya mantuani ayu kopi ya awak tabai te. Dek pengonongannya onaknya. Ndak tekonang ya awak jadi ele. Iyo nak mak? Pak ada kalian duto aja dan le. Iyo nyinya. Dia. Ndak ada uang si sayang amak doaya ke awak di dunia ko. Sok bom nak doaya le. Lah meninggal. Awak lah dikenal. Dulu kau tunya pun nak dapat umroh, kalau gini duit bisa umroh. Apa guna nak kalian duit le? Tak guna duit kau sen kalau nak ada uang tu nak ada loma duit kalian. Maka selagi hidup jangan disia-siakan. Apa di sekolah kalian kami 6 tahun belajar kalian sungguh-sungguh. Tujuan mulia kalian membahagiakan orang tua. Kalau sempatnya meninggal nanti sebelum kalian sukses, tak sodek kalian ndak nahu arti kebahagiaan dan waktu selama korang. Makanya muliakan mereka selagi hidup. Sebab tidak ada jaminan mereka akan tua bersama kita. Paham tum? Siapa yang paling sayang ke awak di dunia kau? Apa buktinya? Ulun wak lahir lela sayang amak ke awak ndak? Ulun wak lahir ke dunia lela sayang amak ke awak. Betul? Ulun nampak wak ke dunia kali disikonya bau dia mawak ha, tapi sayangnya minta ampun sayangnya. Seluruh yang dikondak di anak dalam rahim kau diturutinya. Istirahat inyo lah terganggu di awak. Siapa inyo? Inyo lah yang paling sayang. Belum lahir ke dunia, dia sudah jatuh cinta dengan kita. Jatuh cinta mak du ke awak. Kalau nak datang ke dunia lah melele cinta ke awak. Itu yang kalian main-mainkan. Itu yang kalian durhakai. Patutlah nak berkah nanti ilmu awak. Lah jangan tahunya lah bapak dan ibu. Litaklah dan jolak ya. Ngetengahi ko nak isa ko koino ceramah ko no. Kemaninya ndak isa di ke kota harus jaya lain sok dan uson datang kami sekali lagi sok kali ustaz pembina ceramah dulu ustaz Dika dia pun dengan kotanya di masjid sok ndak ada amak no. Amak sok gal dan apa ko nangi lawak kan. Nya den ibu dan dengan amak-amak ko. Tabayang ketika ambo menyabik susah tabayang di ambo amak ustaz dia apa di rumah. Buntung awak nan duit wang tua tu. Ada kawan awak yang meninggal wang tuanya betul? Tanya lagi kawan kalian. Makanya serius. Balik dari siko nanti balik kampung sesekali, balik ke rumah. Makanya bagaimana mereka mulia sonang hati dengan awak, rajin awak di rumah mengaji, rajin awak ke masjid, ada kojonya awak tolong, kita doakan mereka. Mereka manusia yang tak pernah menurunkan tangannya. Kemana anaknya melangkah di bumi Allah ika, orang tua selalu mengangkat tangan berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya kepada Allah. Makanya cintailah mereka, muliakan mereka. Guru-guru kita adalah ganti orang tua kita di sekolah ini. Insya Allah mari berhijrah. Terakhir kita belajar di pondok ini seperti berlari. Sampai masanya kita akan sampai ke finish. Tinggalkan garis start, kejar finish. Memang tak mungkin juara 1 itu 5 orang di lokal Bapak Ibu. Tak mungkin juara 2 10 di lokal dah. Tak mungkin juara 3 7 di lokal. Lalu bagaimana? Pokoknya sampai ke finish. Adik-adik ustaz, walaupun tak juara, walaupun kita bukan termasuk juara 1 2 3, tapi kesuksesan sampai di finish itulah yang perlu. Memang engkau juara 1 si Fulan, kalau masalah belajar engkau juara 1, tapi kalau untuk pidato dan juara. Engkau juara 2, tapi kalau pramuka dan jago organisasi. Engkau juara 3, tapi Quran hafal dan banyak. Artinya apa? Kita memang ditakdirkan Allah berbeda-beda. Maka bukan itu yang akan membuat kita indah. Tamat dari pondok, kita punya talenta. Talenta itulah yang akan membuat kita sukses di masa yang akan datang. Juara tak juara, tomek dari pondok, kita akan menjadi orang sukses. Insya Allah. Tapi anak pondok, jangan sampai talenta yang wajib kalian tinggalkan. Pandai baca Quran, hebat mengaji, pandai baca doa, pandai jadi imam, apalagi azan le, khutbah ceramah, itulah
yang menjadi pakaian ciri khas pondok. InsyaAllah tamat dari pondok itulah yang akan menjadi bekal terhebat yang membuat kita menjadi orang sukses. Keberkahan itu akan melimpah ruah dan sampai masanya menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, semangat selalu. Tanyalah Pak. Janganlah mau nak enggak? Mana? Tanyalah. Yang ayam bantai-bantai di Wong Pasau tu. Kini buat apa nak bertanya lah banyak termakan ayam tu nak. Boleh banyak termakan tonyon lo ke awak sudah tu. Dan yakin apa makan je dulu ada lah. Kalau dijawab dengan usul fikih tentu buyawak lebih tentu. Tapi kepengetahuan nambo Bapak Ibu satu. Pertama masalah manti ayam tu, ada masalahnya lah dibocor dari awal tembak. Kalau nyawang tak bersunat, itu bodoh. Aku bodoh Pak Tonyon kadang. Tapi kalau nyoleh Muslim pasal awak Pak Bolinyo, insya Allah aman. Nyokok dibocor no di awal selesai sodo ernya. Aman dehnya. Cuman kalau Pak Boli kok kayak wang mato sipi kok. Enggak, ada jalannya kalau pasal awak kan insya Allah baca bismillah wang dodonya. Cuman ndak kan cendok koro ambil kepala bismillah ambil ndak abi ayam dua koro. Cuman kok sekali baca tu umpamanya copeknya sudah tulikan sudah tu loju je nyoleh. Insyaallah nya baca bismillah kalau ke awak yakin awak denya insyaallah. Sebab ilmu koro ndak ilmu payah godo Pak Ji. Ndak ilmu payah koro godo. Iko menjadi suatu hal yang mesti tentu dek seseorang kalau lah menggeluti sesuatu tu. Jadi ilmu kau ndak ilmu awam bagi orang nak apa contoh nak belajar menti ayam, usah pasti ilmu kau langsung otomatis tentu di awak. Cuman bagaimana apakah dibaca bismillah dutawi beko itu lain. Cuman kalau sempat awak memboli hewan bantai doke non muslim, maka bagusnya memang ndak usah diboli itu, ndak usah dimakan. Bagusnya kecuali darurat. Kalau darurat beko ad-daruratu tubihul mahzur. Kalau darurat juga jangan kan ayam ndak baca bismillah sen kondiok boleh awak sopa. Itu dinya. Nya nan batanyo dek darurat. Kalau ndak darurat dah jangan bali le. Cene tajo dinya. Ancak undang ambo wirid le jangan cuniko lo batanyo le kan. Iko ndak puye solah ego. Hilang kaji tadi dan anak ko solah ke. Paham kalau nanti ditanya dia Pak Haji awak darinya. Jangan sok-sok paham lah kalian. Itu belajar usul fikih dulu. Ya, insyaallah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi mohon maaf. Ada bahasa yang tidak berkenan kepada Abuya, kepada guru awak, Pak Abuya Amiril, kami mohon maaf. Tadi sebenarnya tidak mau sangkukan selama ikut ceramah ada Bapak Ibu. Namun itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang seketik kami sampaikan berokah menjadi vitamin semangat bagi anak-anak kami dan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.